Penyebab bantuan PKH tahap 3 belum masuk KKS dan hingga kini masih saldo nol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam merdeka Indonesia. Pada pagi hari yang cerah ini, menjelang detik-detik hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, penyaluran bantuan PKH masih terus berlangsung. Begitupun dengan BPNT yang sudah mulai pencairan. Di mana untuk BPNT transfer rekening dalam bentuk saldo e-wallet yang masuk KKS sebesar Rp400.000. Sudah sukses masuknya ya teman-teman. Namun meskipun demikian, untuk membelanjakan isi dari saldo e-wallet teman-teman, tentunya tergantung juga stok ketersediaan bahan kebutuhan yang disiapkan oleh agen e-warung di sekitar tempat tinggal teman-teman. Nah, di balik pencairan bantuan PKH tahap 3 maupun BPNT yang terus berlangsung, ada banyak juga teman-teman kita hingga kini belum ada tanda-tanda kemasukan saldo PKH. Baik itu sudah beberapa tahap lalu yang memang tidak kemasukan saldo sudah beberapa tahap. Dan tentunya ada pula tahap kedua kemarin masih menerima. Namun hingga saat ini kartu KKS belum terisi. Nah, apakah penyebabnya? Apakah ini hanya faktor keterlambatan saja masuk ke KKS atau memang nasib PKH-nya akan mengalami seperti kebanyakan ex-KPM yang tidak cair-cair bantuannya? Simak penjelasannya sampai tuntas agar tidak menimbulkan gagal paham dan salah persepsi terkait maraknya berita-berita yang beredar. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, kiranya subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar senantiasa dengan berita terbaru, aktual dan realistis dari channel PKH Reportase. Dan bagi yang telah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaannya selalu mengikuti video-video dari channel kesayangan kita ini. Dan saya doakan teman-teman semua diberikan kemudahan dalam segala urusan dan diberikan kesehatan yang hakiki, baik kesehatan mental, spiritual, dan kesehatan jasmaninya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kita kembali ke topik mengenai bantuan PKH yang belum masuk hingga kini berdasarkan dari analisis data kami melalui 6NG yang tidak cair atau yang belum cair dan masih saldo nol. Masih terdapat kemungkinan cair bila pada aplikasi 6NG menunjukkan tanda-tanda seperti berikut ini. Periode PKH triwulan 3 Juli September 2022. Keterangan SK calon penerima bansos. Nah, jika teman-teman statusnya pada DTKS, keterangan SK calon penerima bansos dan keterangan pada cek bansos statusnya adalah iya. Keterangan sebagai anggota PKH dan periode salur 2022 triwulan 2, maka hal keterangan seperti ini kemungkinan masih cair, masih ada. Dan baru bisa dipastikan bahwa teman-teman memang tidak lagi menjadi penerima ketika SP2D tahap 3 termin terakhir atau kuota sudah mencukupi 10 juta penerima manfaat atau KPM PKH. Selanjutnya teman-teman, status pada cek bansos, statusnya adalah iya, keterangan sebagai anggota PKH dan periode salur 2022 triwulan 2. Namun pada DTKS, periode PKH triwulan 3 Juli September 2022, keterangan exclude. Ternyata KPM yang memiliki status seperti ini sudah tidak memiliki lagi komponen atau tidak ada kategori keluarga pada tahap 3 ini. Hal ini bisa saja terjadi ketika teman-teman KPM sebelumnya memiliki komponen anak sekolah, namun komponennya berhenti sekolah atau sudah tamat, atau data anak sekolahnya tidak terdeteksi aktif pada data Dapodik,
Begitupun jika sebelumnya punya anggota keluarga yang menjadi komponen, namun dalam perjalanannya pada tahap ketiga tidak lagi memiliki kategori yang bisa dikarenakan anggota rumah tangga itu meninggal dunia, pindah wilayah, ataupun pisah kartu keluarga. Keterangan exclude pekerjaan. Jika KPM memiliki pekerjaan tertentu, misalnya dalam anggota keluarga yang ada dalam kartu keluarga memiliki pekerjaan sebagai ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN, BUMD maupun pensiunan dari profesi pekerjaan yang dibayarkan oleh negara. Untuk selanjutnya yang tidak cair pada tahap ketiga adalah gagal on spam. Kegagalan proses omspan lantaran adanya perbedaan penulisan nama dari penerima manfaat. Gagal on spam itu biasanya penulisan, misalnya nama ada titik komanya. Kemudian misalkan ada namanya, penulisan di KTP-nya beda. Selanjutnya, NIK pengurus atau NIK yang anggota rumah tangga yang menjadi komponen PKH tidak aktif Dukcapil. Selanjutnya, yang tidak cair, tidak layak hasil geotek, Kementerian Sosial telah memverifikasi berdasarkan hasil foto geotagging dan merekomendasikan daftar nama BNBA KPM yang dinyatakan tidak layak sehingga para operator 6NG daerah, baik itu kabupaten kota, dengan ditandatangani oleh bupati, wali kota di daerah. Jadi KPM perlu mengetahui hal ini dan apabila bantuannya tidak cair atau nama sudah keluar DTKS, maka KPM tersebut masuk dalam daftar nama BNBA yang sudah tidak layak lagi dari Kementerian Sosial berdasarkan hasil geotek. Dan hasil ini dianggap sudah disetujui dan disahkan oleh Pemda masing-masing daerah. Selanjutnya, KPM dianggap tidak layak hasil verifikasi ketidaklayakan yang dilaksanakan masing-masing daerah. Sehubungan dengan berlakunya Permensos nomor 3 tahun 2021 tentang pengelolaan DTKS, maka seluruh penerima bansos wajib DTKS. Sepanjang tahun 2021 telah dilakukan verifikasi dan validasi data usulan penerima bantuan beberapa kali. Selain itu, pengesahan data penerima oleh Kementerian Sosial dilakukan setiap menjelang periode penyaluran. Sehingga mungkin saja pada proses tersebut terjadi penonaktifan status kepesertaan bansos. Data terpadu kesejahteraan sosial DTKS diupdate secara rutin oleh Dinas Sosial Kabupaten Kota dengan melibatkan pemerintah desa atau kelurahan melalui musyawarah desa atau musyawarah kelurahan, serta dilakukan pengecekan rumah tangga di lapangan sesuai dengan aturan. Hasil update data dikirimkan ke Kementerian Sosial untuk ditetapkan sebagai DTKS. Sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021, DTKS diupdate secara berkala dengan penetapan setiap bulan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia. Teman-teman, perlu kami informasikan bahwa secara umum mulai tahun 2021, data penerima bantuan sosial mulai mengalami perbaikan secara rutin setiap periode penyaluran yang dilakukan oleh Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Kabupaten Kota. Perbaikan yang dilakukan salah satunya mencakup validasi data kependudukan yang dilakukan bersama Dukcapil, baik itu di tingkat kabupaten kota hingga Dukcapil pusat di Kemendagri. Melalui proses ini, kasus-kasus invaliditas data kependudukan yang terdeteksi seperti NIK sama nama beda, NIK invalid, belum rekam EKTP, NIK ganda, dan lain-lain, secara otomatis data KPM menjadi tidak valid, sehingga tidak muncul dalam daftar KPM periode salur berjalan.
Selain karena proses validasi data kependudukan, bisa juga terjadi perbaikan data ada di tahap pengusulan. Misalnya, digantikan oleh KPM lain yang lebih berhak, membutuhkan di forum musyawarah desa kelurahan. Atau terjadi perubahan KK tetapi belum melaporkan perubahan data dan lain-lain. Sehingga dimungkinkan bahwa seorang atau keluarga yang pernah menerima bansos sebelumnya tidak lagi menerima di periode berikutnya. Oleh karena itu, di setiap periode salur berjalan, data penerima diperbaharui agar tepat sasaran dan tepat orangnya. Dan hal ini tentunya berpengaruh langsung terhadap molornya jadwal pencairan. Teman-teman, demikian yang bisa kami sajikan dalam video kali ini yang menyebabkan bantuan PKH tahap 3 belum masuk KKS dan hingga kini masih saldo 0. Jika ada pertanyaan, silahkan diketikkan pada kolom komentar, like dan share beritanya bila bermanfaat. Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya bagi yang belum berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.